Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah topik yang jujur aja super penting. Kita bakal ngelihat gimana alat-alat psikologis yang sebenarnya sederhana bisa secara drastis ningkatin kualitas pengasuhan kita. Dan pada akhirnya, ini semua tentang ngebentuk karakter anak-anak kita jadi luar biasa. Oh iya, sebelum kita masuk lebih dalam, pembahasan hari ini dipersembahkan secara khusus oleh Flourish LPPSDM untuk Indonesia Emas 2045. Ini bukan sekedar pesan sponsor biasa loh, tapi semacam pengingat kuat buat kita. Anda, para orang tua, adalah arsitek utama masa depan bangsa. Di tangan kita lah generasi emas ini lagi dibangun. Nah, coba kita renungin sebentar. Pernah nggak sih Anda sadar kalau cara kita ngomong ke anak-anak kita hari ini tuh bakal jadi suara batin mereka di masa depan? Dalamnya dapat banget kan kutipan dari Peggy O'Mara ini? Di tengah capeknya kita ngadepin anak yang mungkin lagi kecanduan gadget atau tantrum, kadang kita lupa satu hal fundamental ini. Cara kita merespons mereka sekarang, itulah yang akan terus terngiang di kepala mereka nanti. Oke, biar nggak penasaran, ini dia alur perjalanan belajar kita hari ini. Pertama, menuju Indonesia Emas 2045. Terus, apa itu pendekatan NLP? Lanjut ke 3 pilar NLP parenting, kolaborasi hebat orang tua, dan kita tutup dengan solusi praktis sehari-hari. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, menuju Indonesia Emas 2045, membingkai visi nasional kita. Anda mungkin mikir, apa sih hubungannya nyuruh anak mandi tanpa drama sama visi negara 20 tahun ke depan? Jawabannya, wah erat banget. Setiap resolusi konflik kecil di rumah, itu adalah fondasinya. Kita lanjut ke bagian kedua. Apa itu pendekatan NLP? Alias, bahasa pemrograman pikiran. Metodologi yang keren ini pertama kali dikembangkan di tahun 70-an oleh Richard Bandler dan John Grinder. Nah, biar gampang dipahami, NLP atau Neuro Linguistic Programming itu ibaratnya gini. Bayangin aja pikiran anak Anda itu kayak sebuah komputer yang super canggih. Bagian neuro adalah hardware-nya. Hardware ini langsung merespon linguistik atau bahasa pemrograman dari kata-kata yang kita ucapkan. Nah, hasil dari bahasa itulah yang bakal ngebentuk perilaku mereka, yang kita sebut sebagai programming. Masuk akal kan? Jadi ada beberapa pola pikir atau mindset kunci nih buat kita para orang tua. Salah satunya, makna dari komunikasi adalah respons yang Anda dapatkan. Artinya gini, kalau anak nggak dengerin, berarti kita sebagai orang tua yang harus putar otak buat ubah cara bicara kita. Kenapa? Ya karena efektivitas komunikasi murni diukur dari respon si anak. Dan ingat, peta bukanlah wilayahnya. Persepsi mereka tuh beda sama kita. Bahkan di balik perilaku mereka yang paling bikin pusing sekalipun, percaya deh, selalu ada niat positif di baliknya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 3 pilar NLP parenting, teknik inti untuk komunikasi sehari-hari. Ini dia saatnya kita bongkar senjata spesifik yang Anda butuhin buat ngadepin tantangan parenting zaman now. 3 fondasi utamanya adalah anchoring atau penjangkaran, reframing atau pembingkaian ulang, dan rapport building alias membangun hubungan. Ketiga pilar ini kalau digabungin, wah bisa ngubah dinamika rumah tangga Anda secara drastis. Yuk kita bedah satu-satu. Coba deh perhatiin perbandingan nyata ini, menarik banget. Kalau cara standar kita mungkin ngomong, belajarlah nak. Kalau nggak belajar, nanti tak lulus ujian. Kerasa banget kan ancamannya? Nah, dengan teknik reframing NLP, kita putar perspektifnya. Kita ubah jadi, bagaimana rasanya kalau kamu lulus dengan nilai terbaik? Keren banget kan? Kita secara harfiah mengubah rasa takut akan kegagalan menjadi sebuah motivasi kesuksesan yang bikin anak lebih antusias. Pilar berikutnya adalah anchoring. Pada dasarnya, ini tuh cara kita nyiptain jangkar emosional. Kita mengaitkan emosi positif anak, kayak rasa percaya diri atau kebanggaan, dengan pemicu spesifik. Misalnya tepukan hangat di bahu atau pujian yang tulus. Kalau ini diulang-ulang, anak bakal punya jangkar emosional. Jadi suatu saat nanti waktu mereka lagi cemas sebelum ujian, tepukan yang sama di bahunya bisa langsung memicu kembali rasa tenang mereka. Itu sangat bisa diandalkan. Terus pilar ketiga, rapport building. Ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar ngobrol santai loh. Ini tentang gimana kita nyiptain ruang yang aman secara emosional, di mana anak merasa benar-benar didengar dan dipahami. Kuncinya, coba deh kenali gaya belajar sensorik mereka. Apakah mereka lebih gampang nangkap instruksi secara visual, auditori, lewat pendengaran, atau kinestetik yang butuh sentuhan dan banyak gerak? Kalau kita nyambung ke gaya mereka, koneksi emosionalnya bakal lebih kuat. Lanjut ke bagian keempat, kolaborasi hebat orang tua. Peran krusial seorang ayah. Karena ya, pengasuhan modern jelas bukan cuma tugas satu orang aja dong. Ini butuh kerjasama tim yang luar biasa solid.
Nah, ada temuan yang luar biasa menarik dari Jurnal Pendidikan Nusantara. Riset ini nunjukin secara jelas kalau keterlibatan aktif seorang ayah yang pakai teknik NLP bisa secara signifikan ningkatin kecerdasan emosional dan rasa percaya diri anak. Kehadiran ayah yang suportif ini ngasih anak rasa aman yang mereka butuhin banget buat berani nyoba hal baru, dan tentunya lebih tangguh ngelola stres mereka sendiri. Oke, sekarang kita sampai di bagian kelima, solusi praktis sehari-hari, hasil nyata untuk perjuangan nyata. Mari kita satuin semua konsep keren tadi dan lihat apa dampaknya di dunia nyata sehari-hari. Bisa dilihat di tabel ini kan, dampak holistik dari metode ini tuh kerasa banget di semua spektrum perkembangan anak. Secara emosional dan sosial, anak merasa lebih aman dan hubungan jadi harmonis. Secara kognitif, mereka belajar berpikir positif. Dan perilaku pasti jadi lebih baik. Hasil yang paling melegakan buat kita, para orang tua pastinya, adu mulut dan drama harian di rumah bakal turun drastis. Nah, ini nih salah satu tips praktis favorit yang bisa langsung Anda pakai hari ini juga. Alih-alih membentak nyuruh anak ngerjain PR, coba kasih mereka ilusi pilihan. Tanya gini, adik mau ngerjain PR sekarang atau 5 menit lagi? Coba perhatiin, Anda tetap capai target utama biar mereka belajar, tapi tanpa memicu pertarungan ego dan kekuasaan. Game changer banget kan? Akhirnya, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan menantang buat kita renungin bareng-bareng. Sudahkah kita berbicara kepada anak dengan bahasa yang membangun masa depan mereka? Pendekatan NLP ini tuh bukan sekedar trik harian buat meredam anak tantrum loh, ini adalah investasi jangka panjang. Jadikan setiap kata yang keluar dari mulut kita sebagai batu bata pembangun karakter tangguh mereka untuk sama-sama menyambut Indonesia Emas 2045. Jadi, mari kita perbaiki cara kita berbicara pada mereka mulai hari ini juga. Terima kasih sudah bergabung di pembahasan kali ini.